Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap berpegang teguh pada tali agama Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, apapun kelompoknya, apapun profesinya, tetap satu tujuan, yaitu membela yang hak, melawan yang batil. Idza ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita datangkan yang hak, maka yang batil akan lenyap. Jadi kita harus datangkan yang hak itu agar supaya yang batil menjadi lenyap. Itulah usaha dan perjuangan kita agar supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, karena hanya itulah tujuan kita berjuang di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, pemegang syafaat yaumul kiamah, dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladi wa ahlil baitil kiram. Dan kita tetap menjaga dan kita cinta kepada dzurriyyah Rasulullah, karena syafaat beliau yang kita tunggu-tunggu, dan kita berharap meminum air telaga baginda Rasulullah, yaitu telaga Kausar. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang ini 25 Februari kita jumpa lagi dan ngobrol bareng-bareng. Bahasanya cangkruan ya, kalau bahasa Jawa Timuran gitu ya. Kita obrolin keadaan dan kondisi saat ini, geopolitik yang sedang carut marut, kondisi rakyat yang luar biasa, sulit untuk menggambarkan, sulit untuk berkata-kata. Rezim yang semakin hari semakin melampaui batas, dan inilah tanda-tanda bahwa sesuatu yang kita membayangkan kedahsyatannya, kengeriannya, dan daya hancurnya yang luar biasa, karena yang akan datang adalah azab. Kita berusaha dan kita tetap berdoa, karena satu-satunya senjata utama umat Islam, umat mukmin adalah doa. Kemenangan demi kemenangan yang telah diraih oleh pendahulu kita itu adalah dengan doa. Dengan doa kita berarti bergantung hanya kepada Allah, karena sesungguhnya kemenangan itu ada di sisi Allah. Wa ma nasru illa min indillah. Jadi sesungguhnya Allah menggambarkan, apabila kita melemparkan anak panah, kita melemparkan tombak, kita melemparkan lebing dan lain sebagainya, sesungguhnya Allah lah yang melakukannya. Itu menekankan bahwa kita ini tetap harus bergantung kepada Allah. Sudah kita ketahui bahwa pendahulu-pendahulu kita dengan jumlah yang sedikit mampu mengalahkan yang besar. Kekuatan yang kecil mampu mengalahkan yang besar. Intinya adalah keyakinan, keimanan, ketauhidan kita. Tauhid kita harus dijaga, akidah kita harus dijaga. Maka beliau, imam besar kita, sekarang dengan slogannya, revolusi akhlak, itu agar kita tetap terjaga tauhid dan keimanan kita. Demikian pembukaan dari kami. Semoga kita tetap semangat, tetap satu resonansi, tetap satu tujuan, yaitu ridho dari Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Langsung saja kita ke fokus pembicaraan kali ini, fokus obrolannya. Banyak teman-teman yang merequest, meminta kepada kita
untuk menjelaskan tentang biang kerok kekacauan dunia ini. Biang kerok kekacauan dunia ini siapa sebenarnya? Kita ketahui bahwa biang keroknya itu adalah globalis, atau bisa juga disebut elit global. Saya pertimbangkan, karena sebenarnya video seperti ini sudah pernah dibikin. Dan selalu di-ban dan di-take down, serta di-bredel. Karena ini menyangkut otak kekacauan, segala kekacauan. Yang kita sebut kemungkaran. Di atas kemungkaran dan biang keroknya angkara murka. Kalau dalam bahasa pewayangannya adalah biang keladi, kezoliman dan keangkara murkaan. Batara Kala. Batara Kala ini dibimbing oleh yang namanya Betari Durga. Nah, ini kalau dalam bahasa pewayangan. Nah, kita gambarkan di dalam kehidupan saat ini, di dalam kehidupan sosial manusia dan yang lainnya, ya ada tumbuhan, ada hewan, karena imbasnya juga ke situ-situ juga. Globalis. Oke, dengan pertimbangan-pertimbangan yang perlu kami mempertimbangkan, memang perlu membongkar ini, karena ini otak. Jadi kita wajib mengkeruhkan otak mereka. Dan kita wajib menyasarkan senjata kita kepada jantungnya. Karena jantung dan otaknya inilah yang paling penting. Jadi sistem mereka itu, otak dari sistem yang sedang kita nikmati saat ini, itu ada otaknya. Dan jelas ada jantungnya, sentralnya. Baiklah. Kita menyinggung sedikit kita awali dari kabar terbaru. Di mana Presiden Vladimir Putin mengklaim bahwa ada 2 wilayah di daerah Ukraina itu yang bernama apa sih namanya ya? Lupa saya. Donetsk dan Luhansk. Jadi Presiden Vladimir Putin, ya, Presiden Rusia, mengerahkan militernya ke daerah Donetsk dan Luhansk. Ini 2 daerah yang diklaim kemerdekaannya oleh Vladimir Putin. Ini dari berbagai sumber yang kami baca, yang kami temukan di situ bahwasanya mengarah kepada peperangan. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya para elit global saat ini sedang mendesain atau merancang yaitu yang namanya Perang Dunia Ketiga. Dan yang namanya perang itu nggak bisa ujuk-ujuk. Harus ada alasannya. Alasan berperang. Alasan untuk menabuh genderang perang itu harus ada. Harus ada pemicunya. Kalau kita lihat dari sisi itu, ya, banyak hadis yang mengatakan bahwasannya ada hadis yang menerangkan bahwasannya di akhir zaman umat Islam ini akan berperang melawan Hindi, dan yang terjadi ini sudah berlangsung. Jadi umat Islam itu saat ini diperangi oleh Hindi. Jadi kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah India saat ini, yang Hindu itu sedang berlangsung. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Kedua, kita akan memerangi bangsa Ya'juj Ma'juj. Ya, kalau Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya itu kan primitif ya. Banyak ustadz yang menerangkan bahwa Ya'juj Ma'juj itu sesungguhnya itu bangsa yang bersenjatakan tombak dan panah.
Ini menggambarkan bahwasanya bangsa Ya'juj Ma'juj itu adalah bangsa primitif. Bangsa yang dikurung di balik tembok Raja Zulkarnain ya, karena waktu itu membuat kerusakan dan akan keluar di akhir zaman. Ini dari hadis ini banyak yang mengatakan bahwasanya para ustadz itu menerangkan bahwasanya Ya'juj Ma'juj ini sebenarnya sudah keluar. Ada yang mengatakan keluar di zaman dominasi atau tirani Mongol, yaitu Genghis Khan dan cucu-cucunya. Ini memang sudah keluar. Nah, itu karena mencocokkan dengan persenjataan mereka, yaitu tombak, pedang, dan anak panah. Ya kan? Dan dari sumber yang lain kita mengetahui bahwasannya yang namanya Ya'juj Ma'juj itu saat ini sedang keluar. Saat ini sedang memerangi kita juga. Ciri-ciri Ya'juj Ma'juj bermuka lebar seperti tameng atau yang seperti tameng yang ditempa, bermata sipit, berkulit kemerahan. Nah, kita sekarang meneliti dulu Rusia. Rusia itu ada yang mengatakan bahwasanya ahli sejarah ya, yang nggak mau viral orangnya. Ketika saya menemui beliau itu, jatuhnya Nazi itu karena Rusia. Karena Rusia belum saatnya untuk diserang. Karena di Rusia itu ada rahasia. Ini cuplikan aja lah, sekilas info. Jadi mungkin ya ada sesuatu gitu di balik pembicaraan itu. Karena perlu kita ketahui bahwa di situ ada makom Imam Bukhari di daerah situ, di daerah sekitaran Rusia itu. Baik, Rusia itu dulunya Uni Soviet. Uni Soviet itu pecah ya, setelah Presiden Gorbachev melakukan perang dingin dengan Amerika Serikat. Nah, itu kan setelah dominasi Inggris ya, negara superpower beralih ke Amerika setelah perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika. Waktu itu, dan di situ ada peran Presiden Soekarno juga, ada peran Nikita Khrushchev. Nah, di situ rame-ramenya dari 2-3 tokoh ini. Presiden Nikita Khrushchev sebelum Gorbachev, Presiden Soekarno, dan Presiden John F. Kennedy. Nah, di sini ada banyak cerita tentang ketiga tokoh ini. Soekarno, Khrushchev, dan Presiden John F. Kennedy. Yang pada akhirnya Presiden John F. Kennedy ditembak mati, sedangkan Presiden Soekarno digulingkan. Ini memang politik ya, politik yang harus kita ketahui. Jadi nggak cukup kita hanya mengatakan, oh Bung Karno terlibat PKI. Oke, Bung Karno memang terlibat Nasakom, dan ini blunder. Presiden Soekarno ini blunder. Tapi Presiden Soekarno juga menolak Nekolem. Kenapa bisa begitu? Kenapa Soekarno menolak Nekolem, dominasi Nekolem, tapi malah dia membuat Nasakom? Ini ada alasan. Karena waktu itu Presiden Soekarno ada di persimpangan jalan setelah dia keluar dari PBB. Nah, di sini ada banyak yang mengatakan bahwasanya Presiden Soekarno digulingkan melalui CIA, melalui FBI, agen-agen Rockefeller waktu itu ya. Kita tahu Rockefeller adalah kepanjangan dari Jacobship, yaitu agennya dinasti Rothschild ya, keluarga Rothschild yang akhirnya membuat konsensi Bank Dunia itu tadi. Kemudian muncullah yang namanya The Great Lipo. Kata Mokhtar Riyadi ya, bapaknya James Riyadi itu waktu zaman Orde Baru, Lipo itu lama-lama
lama-lama Indonesia pasti punya, kembangkan. Ini sejarah, kita harus tahu itu. Oke, jadi kemana-mana. Presiden Putin mengerahkan pasukannya ke daerah Doneng dan Luhansk. Ada apa di situ? Nah, imbasnya ya. Dengan pengerahan pasukan militernya Putin di tanggal 22 Februari 2022, harga minyak naik hampir $100 per barel. Ini kan kalau kita pikir ya, dari program New World Order itu kan berbagai macam cara. New World Order itu kan program Dajjal. New World Order Novus Ordo Seclorum. Nah, ini berkaitan dengan ini. Jadi saya kalau membahas begini, saya harus agak dikembangkan sedikit. Makanya waktunya akan lama. Nah, mungkin kalau terlalu lama juga akan jenuh. Makanya dibikin mungkin berjilid-jilid. Atau kalau dengan seperti ini, para sahabat, para pemirsa, para ikhwan, ya, para akhwat juga bisa paham, syukur alhamdulillah. Karena kalau saya ini menerangkan secara detail, kemudian saya sebut juga ininya, titik-titik pentingnya oknum yang ada dalam peran itu, jelas kita tahu ya, YouTube itu kan milik mereka juga, Google dan lain sebagainya, itu media mereka. Jadi dengan seperti ini kita kan menyerang jantungnya kita serang kan gitu. Ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi kita ada di dalam makar Allah. Mereka membuat makar, kita juga membuat makar atas rekomendasi dari Allah, yaitu dengan tata cara yang sudah Allah izinkan, Allah ridhoi. Insya Allah dengan berlangsungnya dan kelancaran berbagai macam hal, kita membuat konten-konten seperti ini dan itu lancar-lancar atas pertolongan Allah. Karena kita ada di balik makar Allah itu sendiri. Oke, biar nggak kemana-mana. Harga minyak naik hampir $100 per barel. Ya kan? Kemudian minyak Brent naik $3,6 Amerika Serikat atau 3,77%. Jadi mencapai 99% dalam dolar Amerika. Jadi hampir $100 juga kan. Per barel. Harga emas naik di pasar spot 0,1%, yaitu 1908,10 per troy on. Nah, ini imbas daripada Presiden Putin mengerahkan pasukannya ke dua daerah. Ini kan luar biasa ya. Ini permulaan rancangan yang dirancang dan ini sudah dimulai. Nah, ini dari berbagai macam sumber atau peneliti kami rangkum di sini bahwasannya Presiden Putin itu kan pengekspor minyak terbesar juga, salah satu pengekspor minyak terbesar setelah Arab Saudi, juga pengekspor logam, nikel dan lain sebagainya. Ini salah satunya adalah Presiden Putin atau Rusia. Nah, apakah cadangan-cadangan dari semuanya itu di Rusia sudah tidak ada? Mungkin juga begitu, karena di daerah Ukraina ini terdapat cadangan-cadangan SDA yang dibutuhkan oleh Presiden Putin. Ini alasan mendasar, alasan basic, alasan yang dikemukakan oleh berbagai macam peneliti ya, oleh para pemerhati geopolitik. Ini alasan secara umum. Nah, ini masuk akal memang. Nah, di sisi lain inilah desainnya
Bisa dikatakan ini adalah permulaan daripada awal Perang Dunia Ketiga. Desain, jadi pemicu. Kita ketahui bahwasannya yang namanya elit global itu, para bankir, elit global itu kan bankster. Dan di dalam rangkaian itu ada yang namanya bankir-bankir gitu. Bankir-bankir itu adalah predator top dunia. Yang namanya predator itu gimana? Predator itu ya menerkam, mencapik, membunuh, mengacak-acak dan sebagainya. Namanya juga predator. Predator itu pemusnah, assassin, extermination. Itu predator. Itu para bankir ya. Para bankir itu adalah pucuk rantai makanan, bisa dikatakan begitu. Karena apa? Bankir-bankir itu menciptakan sistem ya, mereka itu para elit global itu. Ya itu tadi yang namanya New World Order. Kita dikumpulkan menjadi satu ke dalam sebuah wadah perekonomian yang dinamakan One World Government. Perekonomian satu perekonomian. Makanya lambangnya apa? Mata satu. Piramid terpancung ada mata satunya. Di situ ada tulisan Novus Ordo Seclorum. Terus Annuit Quiptes. Terus apa? The Great Matre. Novus Ordo Seclorum. Dalam bahasa Jawanya New World Order. Nah itu, kembangkan, cari gambar itu, cari logo itu, kemudian kembangkan. Banyak translate di Google tuh. Jadi di zaman informasi ini, informasi digital gini kita harus bijak. Kita harus, walaupun dari media-media framing, tapi ada kebenaran di situ. Walaupun kebenaran yang disamarkan. Karena untuk kepentingan mereka. Dan jangan salah, rangkaian-rangkaian daripada mereka itu, mereka juga menciptakan para cendekiawan. Para akademisi yang di-framing, dicuci otaknya. Para pendakwah, para pemuka agama, tapi dicuci otaknya. Hati-hati. Jadi mereka menciptakan yang namanya duri dalam daging. Ini khusus untuk umat muslim. Hati-hati. Jadi jangan terkecoh. Tipu daya iblis di akhir zaman itu luar biasa. Makanya kalau memegang tauhid dan akidah Islam di akhir zaman itu diibaratkan memegang bara api, itu memang betul. Karena fitnahnya juga dinamakan fitnah duhaima. Pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir itu. Dan apalagi yang bahaya juga. Wahan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut akan kematian. Padahal yang namanya kematian, yang namanya mati itu pasti. Cinta dunia itu receh bagi Allah. Sedikit. Kenikmatan dunia ibarat jari dicelupkan ke lautan, kemudian diangkat, tetesannya itulah dunia. Nah, ini tapi mereka mengemas sangat pintar, sangat pandai mengemas dan selalu mendesain agar menarik gitu. Nah, oke. Nah, kita ketahui bahwa bankir adalah pucuk daripada rantai makanan. Iya, karena mereka yang mengatur keuangannya, sistemnya, pasarnya, jenis makanannya, bahan pokok makanannya, segalanya mereka yang atur gitu kan. Yaitu yang dinamakan predator top dunia di mata elit bankir tapi ya. Pedomannya apa? Yaitu tadi mereka itu yang dipikirkan ya materi duniawi. Yang paling utama mereka membangun perekonomian untuk kepentingan mereka sendiri,
menggunakan sistem riba. Menggunakan sistem riba. Ya kan? Mengutangkan, memberi piutang kepada negara-negara, tapi didesain agar negara itu tidak bisa membayar hutang itu sendiri. Dihutangi, tapi negara pun didesain untuk tidak bisa membayar hutangnya. Bagaimana caranya? Ketatkan likuiditasnya. Dan dicetaknya uang sebuah negara berdasarkan bukan emas lagi, bukan kolateral lagi, bukan melalui treasury, tapi berdasarkan obligasi surat utang negara. Itu caranya. Dan para pemimpin-pemimpin sebuah negara itu udah didesain siapa-siapanya. Gitu. Dan masyarakat nggak akan tahu ini. Taunya ya pemilu ikut siapa, pemilu milih siapa. Pokoknya kalau untuk umat Islam misalnya, oh kita pilih partai Islam, kita pilih pemimpin yang didukung oleh, bagus juga. Cuman tetap ketentuan pemenang pilpres atau pemilu yang lain itu ditentukan oleh para bankir itu tadi. Karena sudah ada konsesinya. Satu, perang adalah uang. The war is money. The war is money. Perang adalah uang. Ya kan? Krisis ekonomi adalah uang. Nah, dengan memicunya, dengan dipicunya perang antara Rusia dan Ukraina, ini akan mengakibatkan kenaikan harga minyak, harga logam, harga emas. Maka akan terjadi krisis ekonomi. Nah, ini desain. Inilah yang namanya desain, planning, desain, rencana besar, New World Order. Karena basicnya itu tadi, perang adalah uang. Krisis ekonomi adalah uang. Karena dengan krisis, untuk menanggulangi krisis, maka harus berhutang, kan begitu. Nah, seperti perang Napoleon melawan kerajaan Inggris waktu itu, Napoleon ya didanai bankir, kerajaan Inggris pun didanai oleh bankir yang sama. Bankir dari keluarga yang sama. Mau yang menang Napoleon, Prancis, mau yang menang Inggris, sama aja. Yang menang bankir itu. Nah, kita harus tahu itu. Tujuan utama adalah mereka para bankir elit itu adalah menghancurkan dunia. Menghancurkan negara-negara di dunia dan semua agama di dunia. Yang utama adalah Islam. Itu tujuan utama. Menguasai dunia. Yaitu tadi, kita dikirim kepada tatanan dunia baru yang namanya New World Order. New World Order. One World Government. Dua itu. New World Order, One World Government. Ekonomi mengikuti sistem ekonominya mengikuti mereka. Kalau sistem ekonomi berarti kita apapun yang menyangkut ekonomi. New World Order, tatanan dunia baru, aturan dunia baru. Aturan kehidupan, sosial kehidupan itu diatur oleh mereka melalui satu wadah, yaitu New World Order. Nah, itu. Makanya, selain basic itu tadi, pengembangannya dengan perang adalah uang, krisis ekonomi adalah uang, maka kesimpulannya, maka akhirnya kita bisa membahas di sini bahwa hutang adalah cara ampuh satu-satunya. Artinya memberi piutang kepada negara-negara di dunia itu adalah salah satu yang paling ampuh. Dan memang ampuh sekali. Karena kita diberi hutang tapi didesain oleh mereka untuk tidak bisa membayar hutang. Karena sistemnya mengikuti mereka dan kita nggak bisa cetak uang
Yang mencetak harus mereka. Kita mengajukan hutang melalui obligasi surat hutang negara dan swasta. Parahnya itu mengajukan piutang menggunakan obligasi surat hutang negara dan swasta, termasuk BUMN. Karena BUMN itu sendiri nggak bisa menerbitkan surat hutang tanpa sepertujuan apa? Tanpa pertujuan gitu. Ya, sepertujuan menteri vaksin. Salah, bukan. Menteri BUMN maksudnya, bukan. Ya, habisnya menteri BUMN juga mengurusi vaksin sih, jadi kita jadi agak bingung gitulah. Kita tahu bahwasanya beliau itu IET ya. ET itu kan yang kita kenal saat ini kan mengurusi vaksin kan gitu. Nggak tahu kalau ternyata ngurusi BUMN juga kan gitu ya. Nah itu. Jadi apa solusinya gitu? Solusinya apa dengan hutang negara? Apakah dengan hutang luar negeri itu kita ini menjadi inflasi? Kita ini nggak inflasi gitu loh. Apakah dengan hutang luar negeri itu kita nggak inflasi? Atau kita mencetak uang itu menjadi inflasi, tapi kalau hutang luar negeri nggak inflasi gitu loh gampangannya. Ya, saya ulang, kalau kita cetak uang sendiri menjadi inflasi, kalau kita hutang luar negeri nggak inflasi, apa begitu? Solusinya gimana? Apakah kita harus cetak uang sendiri? Nggak semudah itu. Karena sistem kita ini, ya mereka itulah yang mencengkeram. Jadi kita ini terpaksa ikut sistem, ya kan gitu. Sistem riba lah. Karena dengan hutang. Nah, sekarang gini. Banyak orang bilang, oh zaman Soeharto enak. Gini, anu, bla 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 dan lain sebagainya. Oh zaman Soeharto itu dulu uang 100 rupiah dapat ini kan gitu. Beda dengan zaman sekarang. Uang 10.000 hanya dapat rokok klobot, atau uang 10.000 hanya dapat nasi bungkus, itu pun lauknya rendang tapi ternyata lengkuas gitu atau apalah gitu. Banyak kan orang yang mengatakan seperti itu. Jadi yang namanya pemimpin ya di negeri ini, yang namanya pemimpin kita ini kan sudah berapa? 7 atau 8 gitu. Dari zaman Soekarno hingga zaman Jokowi ini. Sebenarnya ya 8 kalau saya menghitung, dari Soekarno, Amir Syarifudin walaupun hanya sesaat, kemudian Soeharto, Habibie, Gus Dur, SBY, Megawati dulu baru SBY, terus Jokowi kan, berarti 8. Ini sudah memenuhi syarat Jangka Jayabaya. Kalau sudah presiden yang ke-8, yang ke-7, jadi hitungannya ke-7 ini. Ya mungkin ke-8 tapi dianggap ke-7 karena juga banyak kan yang presiden-presiden kita itu yang nggak sampai 1 periode kayak Gus Dur, Megawati, kemudian Habibie, Amir Syarifudin. Nah itu jadikan 1 mungkin kan gitu. Akhirnya menjadi 7 periode aja lah. Dalam dunia apa namanya itu? Pemujaan. Kita bicara klenik. Dalam dunia pemujaan gitu. Memuja di Gunung Kawi misalnya ya. Itu katanya, ini kata orang-orang. Ya maklum lah, kita ini kan dulu adventure ya. Kalau sudah turun ke 7, setelah
keturunan yang ketujuh, maka akan kembali menjadi orang melarat lagi. Walau alam. Oke, kita kembali ke hutang itu tadi. Jadi cara banker itu untuk merusak, menghancurkan negara-negara di dunia ini dan menghancurkan agama-agama di dunia ini, terutama agama Islam, itu dengan hutang. Hutang yang didesain untuk tidak bisa membayar, dan gitu. Karena ketentuan dan syaratnya ditentukan oleh mereka, gitu. Nah, oke. Sekarang hutang luar negeri kita bahas. Kita membahas hutang luar negeri karena ini berkaitan. Jadi yang namanya krisis ekonomi itu memang dengan hutang riba kita akan menjadi krisis, gitu loh. Coba ada kalau nggak percaya hutang ke bank online atau rentenir atau apa, sampean itu akan menjadi krisis individual. Jadi susah bayar, akhirnya asetnya disita. Demikian juga ini para banker kaya raya ini, banker kaya raya ini, ya kan. Jadi kita bingung. Saya juga kasih humor dikit tentang vaksin, ya. Vaksin itu kan urusan usaha, urusan kesehatan. Tapi vaksin ini mandatori, kan lucu. Jadi vaksin ini sebenarnya urusan kesehatan, politik atau dagang, kan gitu. Karena vaksin ini harus mandatori, gitu loh. Mandatori vaksin. Dan yang mengelola vaksin ini ternyata kok BUMN. kita kadang-kadang bertanya-tanya. Ya, oke. Kita kembali. Hutang luar negeri. Nah, kita harus tahu itu. Dan setiap pemerintahan itu ada mafianya. Jadi kita sudah dipimpin oleh 7 aja lah, kita bahas 7. Karena yang 3, yang 4 itu tadi Sumalo atur atau apa namanya, hanya sesaat gitu loh. Dari 7 pemimpin kita, presiden kita, ya, yang tidak kemasukan mafia secara signifikan. Nah, sebenarnya mafia di setiap pemerintahan itu ada sejak zaman Presiden Soekarno. Tapi salah satu presiden yang tidak kemasukan mafia secara signifikan itu hanya Presiden Soekarno. Presiden Soekarno kesalahannya satu, fatal ketika dia mengkhianati ulama. Tidak mau mengikuti aturan ulama ketika dia sudah dibayat menjadi pemimpin seumur hidup di Indonesia. Jadi pemimpin pusat di Indonesia, menjadi presiden lah, gitulah istilahnya. Itu satu. Kedua, Nasakom, jelas itu ya kesalahan Bung Karno. Tapi lumayannya Bung Karno, mendingnya Bung Karno, dia tidak bisa diprotek. Bahkan waktu itu David Rockefeller pun tidak bisa memprotek Soekarno. Nah, ini di sini, maka kenapa Presiden John F. Kennedy ini menjadi ditembak, mati. Kemudian Presiden Nikita Khrushchev, dia Presiden Rusia ini terpaksa harus mengikuti aturan Soekarno apabila Soekarno berkunjung ke Rusia waktu itu. Presiden Nikita Khrushchev mengundang Presiden Rusia waktu itu, mengundang Presiden Soekarno untuk bertandang atau hadir bertamu di Rusia. Presiden Soekarno waktu itu memberi syarat, saya mau ke situ, mau ke Rusia, asal carikan makomnya Imam Bukhari dan bangun dengan rapi di situ. Ini Presiden Soekarno. Ini sejarah-sejarah ini kan nggak dikupas. Dan bagaimana Presiden Soekarno bertobat di akhir hayatnya, kan nggak ada yang ngekspos, nggak ada yang membahas ini. Yang dibahas saat ini untuk memecah belah bangsa ini, bagaimana Soekarno memihak ke blok kiri, yaitu ke Mao Zedong, dan memihak ke Rusia yang jelas waktu itu komunis. Tapi dari pemikiran Soekarno ini orang nggak menyangka, gitu kan. Yang namanya orang di persimpangan jalan kan yang penting bagaimana bisa berkelit.
dan menyelamatkan aset yang berharga. Itu pedoman Soekarno. Nah, kita bahas utang luar negeri ini dimulai dari zaman Orde Baru. Wah, ini. Karena cengkraman yang ada di Orde Baru ini dulunya juga akan mencengkeram Presiden Soekarno, tapi ditolak mentah-mentah oleh Presiden Soekarno. Ada agen elit lokal waktu itu di zaman Soekarno yang sudah mulai muncul ke permukaan. Siapa mereka? Siapa dia? Ini satu orang aja yang terkenal. Karena ini otaknya. Ini elit lokal loh. Elit lokal. Bukan elit bankir banksternya, bukan elit pusatnya. Ini elit lokalnya. Bisa dikatakan agennya gitu loh. Namanya WNS. Enggak sebut saya namanya lah. Karena ini akan nganu. Siapa WNS itu? WNS itu bisa dikatakan juga sebagai mafia Berkeley. Zaman Orde Baru dicengkeram oleh mafia Berkeley. Nah, waktu itu Berkeley ya, sebagai pemegang kedaulatan ekonomi terbesar di dunia yang waktu itu dipegang oleh Inggris, yang berada di Inggris maksudnya. Karena waktu zaman Soekarno negara adidaya masih Inggris, sedangkan Amerika dalam taraf pengangkatan untuk menggajikan Inggris. Itu data ini diperoleh dari sumber yang namanya Sulni ya. Sulni salah satunya, ini sumber yang diterbitkan resmi dari BI. Periode Orde Baru, utangnya nih sekitar kita kuruskan dengan kurs dolar Amerika yang sekarang yaitu 14.200 rupiah. Di zaman Orde Baru rata-rata nambah hutangnya sekitar 205 triliun. 2055 triliun. Jadi Orde Baru itu nambah hutang. Dari zaman Soekarno udah hutang itu punya gitu, tapi sedikit. Kita nggak bisa, belum menerima sumbernya berapa jumlahnya ya. Yang jelas di Orde Baru itu pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Mbah Kakung ya, itu menambah hutang 2055 triliun. Luar biasa kan. Selama berapa tahun? Berapa tahun itu? 32 tahun. Lama kan. Ya itu. Rata-rata 64 triliun per tahun kalau jadi kita bagi gitu. 2055 triliun kita bagi 32 tahun. Jadi ketemunya 64 triliun per tahun selama 32 tahun. Kan gitu. Nah, waktu itu di zaman itu ekonominya didesain oleh siapa? Ya teknokrat lah. Teknokrat pada waktu itu dominan di Bappenas. Nah, WNS itu tadi yang dikenal dengan mafia Berkeley itu yang mendesain perekonomian di zaman Orde Baru. Oke, kembangkan. Ya, saya nggak detail-detail banget lah. Kalau detail kasihan saya lah. Gitu. Karena ini udah berapa kali ini kena take down, kena banet kalau berbicara soal seperti ini. Karena ini jantung dan otaknya. Jadi nggak sekedar hanya enggak. Hanya lokalan gitu enggak. Ini bahkan menyangkut pusatnya. Nah itu. Teknokrat itu selalu ada di zaman presiden siapapun. Ada. Artinya teknokrat mafia ini
mafia ini ada di kabinet presiden manapun gitu loh maksudnya. Di zaman Orba itu yang dominan yaitu di Bappenas. Tokohnya WNS, inisialnya itu. Itu yang mendesain perekonomian di zaman Orde Baru. Nah, gitu kan. Dia juga disebut sebagai geng WNS, mafia Berkeley atau geng WNS, geng Wijoyo. Nah itu di zaman Orba. Jadi jangan menganggap bahwa setiap kita membanding-bandingkan, oh presiden ini, presiden kita telusuri dulu. Jadi kita nggak membanding-bandingkan. Pada intinya semuanya sama, dimulai dari Orba itu. Bahkan bisa dikatakan dimulai dari Orde Lama sampai detik ini itu sama aja. Sama aja. Karena yang mendesain ekonominya, yang mendesain ekonomi ya, itu karena yang penting, yang paling utama itu kan adalah ekonomi kerakyatan. Bagaimana kehidupan masyarakat ini bisa stabil dan peredaran uangnya itu. Maka jangan membanding-bandingkan, tapi kita telusuri dan kita ambil mendingnya. Nah, di zaman siapa ada kemendingan, nah itu cara seperti itu. Nggak bisa kita, oh presiden ini enggak, ini semua bermafia. Udah untuk orde baru. Kemudian zaman SBY, kita loncat aja karena zaman Habibie, zaman Gus Dur, zaman Megawati itu sekilas. Kita langsung masuk ke zaman SBY. Apa betul SBY dikatakan, kalau tadi kan rumor dikatakan, oh Orba itu penghutang terbanyak. Ya kan gitu. Nah sekarang penghutang terbanyak kedua, yang nomor 2 maksudnya ya, zaman SBY. Selama 2 periode atau 10 tahun ya, zaman SBY ini menambah hutang berapa? 150 miliar dolar. Selama 10 tahun atau 2 periode, ya kan? Kurang lebih 2.130 triliun. Lebih besar mana? Zaman Orde Baru, zaman SBY. Kalau Orde Baru 2.055 triliun ya. Kalau zaman SBY 2.130 triliun. 2.055 triliun. Masa jabatan 32 tahun. 2.130 triliun. Masa jabatan 10 tahun, hanya 2 periode, ya enggak? Lebih besar mana? Dibagi 10 tahun masa jabatan, kira-kira 230 triliun per tahun. 3 kali lipat lebih banyak dari zaman Orba. Bagaimana? Mantap zaman SBY kah? Zaman Orde Baru kah? Mantap semua. Karena apa? Tetap diliputi oleh dilingkupi oleh mafia bankir, mafia bank, mafia ekonomi. Nah, teknokratnya siapa di zaman SBY ini? Artinya yang mendesain perekonomian, berjalannya roda perekonomian di zaman SBY ini. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Saya kasih gambaran. Saya nggak mau sebut namanya soalnya. Nggak ada orang yang waktu itu di zaman SBY ada mantan gubernur BI menjadi wakilnya SBY waktu itu. Siapa? Silahkan cari sendiri. Karena ini kan belum lama. Belum lama pasti tahu lah. Ya. Nah, tentunya rangkaian-rangkaiannya dari mafia-mafia itu ya kita yang jelas otaknya ini, kemudian pelaksananya ini, kemudian ininya ini kacung-kacungnya lah istilahnya. Gitu. Jadi hutang di zaman SBY 3 kali lipat
di daripada zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru jelas kan 2055 triliun selama 32 tahun. Sedangkan zaman SBY 130 triliun selama 10 tahun. Dan teknokratnya silahkan dicari sendiri. Sudah ada itu jelas tuh. Sekarang yang ketiga. Sekarang ini zaman Jokowi berapa utangnya? Di tahun 2014 hingga akhir 2021 kita dapat datanya ya. Itu menambah hutang di sampai 2021 rezim saat ini menambah hutang berapa? 1.788 triliun selama 6,5 tahun. Banyak nggak? 1.788 triliun ya, selama 6,5 tahun, selama 6 tahunan, 6,5 tahun lah sekarang. Rata-rata 275 triliun per tahun. 4 kali lebih jos dari Orde Baru. Yang kita kalkulasi adalah masa jabatannya. Masa jabatannya. Belum 2 periode juga sudah segitu kan. 275 triliun per tahun. Luar biasa. Dan ini sekarang ini tahun 2022, setiap bulannya hutang itu nambah kan gitu. Benar nggak? Nah, teknokratnya siapa di zaman ini? Kalau Bang Rizal Ramli mengatakan SPG Bank Dunia. Siapa kira-kira? Kalau SPG kan berarti emak-emak, berarti cewek ya. Ya kan? Dan data terbaru itu tadi statistik dari 2014 hingga awal, bukan akhir ya, awal 2021. Dan kemarin kita mendapatkan statistik baru sampai akhir Februari, akhir 2021. Belum masuk, tapi belum masuk sekitar bulan September, belum masuk ke 2022. Data terbaru itu sudah mencapai 416,5 miliar dolar. Ini utang keseluruhan maksudnya. Utang. Oh iya benar. Jadi bukan data terbaru zaman rezim ini ya. Data terbaru hutang negara dari keseluruhan hutang. Data terbaru sampai sekitar bulan September, ya, bulan September itu 2021 kemarin, berarti bukan sekarang. Itu sudah mencapai hutang negara BUMN dan swasta itu tadi sudah mencapai 416,5 miliar dolar atau sekitar 5.915 triliun. Itu total hutang keseluruhan. Dan setiap bulannya naik. Hutang itu setiap bulannya akan naik. Enggak stagnan tetap segitu, itu enggak. Karena ini hutang riba. Yang namanya riba itu beranak pinak, naik terus. Itu data di
keseluruhan hutang negara itu mencapai itu. Karena setiap bulan menarik kita bulatkan menjadi sekitar 6.000 triliun. Sampai masuk ke 2022. Lantas apa dengan maksudnya apa dengan 6.000 triliun itu? Ini datanya. Emang kenapa kalau hutang 6.000 triliun? Kan yang hutang pemerintah. Nah, yang bayar kan berarti pemerintah. Enggak sesederhana itu, saudara. Gini, data resminya, ini data resmi dari statistik yang dikeluarkan oleh BI per 2021, bulan September per 2021. Uang resmi yang dikeluarkan, yang diedarkan oleh BI itu sekitar 899 triliun rupiah. 899 triliun rupiah. Nah, sedangkan hutang luar negeri sebesar 6.000 triliun. Jadi intinya bagaimana? Jika uang dikeluarkan BI, uang yang dikeluarkan BI itu tadi sejumlah 899 triliun itu untuk membayar hutang luar negeri yang jumlahnya 6.000 triliun. Sampai habis tidak tersisa gitu. Ini hanya bisa membayar sekitar 15% dari total hutang yang 6.000 triliun. Jadi uangnya sudah habis ludes, kita tetap punya hutang 85%. Sedangkan hutang yang sudah kita bayar 15% tadi, kemudian nyisa 85% itu tadi, setiap bulannya nambah terus. Maka disitulah desainer, para elit global, para bankir, para bankster dan jongos-jongosnya mendesain perekonomian, mendesain perekonomian, memberi hutang tapi didesain untuk tidak bisa membayar. Artinya mendesain perekonomian dengan hutang yang tidak bisa dibayar, maka otomatis kita harus mengikuti tata aturan mereka. Itu intinya. Jadi dengan adanya Rusia yang mulai membuat gara-gara, itu adalah salah satunya adalah salah satunya asumsi itu untuk mendesain perekonomian, untuk membangkrutkan, untuk menjatuhkan nilai mata uang atas dolar. Itu aja sementara yang bisa simpulkan dari situ. Karena dengan bergejolaknya Presiden Putin dengan Ukraina, maka itu tadi kan harga emas naik, harga nikel naik, harga logam naik, harga minyak apalagi naik kan, hampir $100 per barel, luar biasa gitu. Jadi kita ini setiap tahunnya membayar pajak hanya untuk membayar 15% itu tadi kepada bankir kaya raya. Kita sebagai rakyat Indonesia ini, setiap tahunnya rakyat kita ada berapa? 270 juta membayar pajak tahunan hanya untuk membayar bankir kaya raya, ya kan? Yaitu sekitar 373 triliun, itu pun bunganya saja. Gimana coba? APBN 2001 kemarin dikatakan bahwa bunga hutang 373 triliun. Itu kan sama aja dengan akuitas Bank Mandiri itu. 2 kali ya. 373 triliun itu kan sama aja dengan 2 kali akuitas Bank Mandiri. Luar biasa kan? Ini termasuk pemborosan apa enggak ini kira-kira?
Kalau 373 triliun itu dibagi 270 juta warga negara Indonesia. Jadi setiap keluarga yang jumlahnya sekitar, kita kalkulasikan ya, setiap keluarga yang jumlah keluarga itu 5 orang. Jadi satu per keluarga itu menanggung hutang sekitar 6,7 juta per tahun. Padahal masyarakat kita ini untuk membayar kartu kredit yang cuma 6 juta aja kadang-kadang nunggak kan gitu. Ya enggak? Macet. Jadi itulah desain ekonomi itu memang sudah didesain. Makanya setiap saya pertemuan di GN13 official untuk membahas ini, waktu itu saya memang hanya membahas sedikit-sedikit ya, karena saya masih menjaga lah agar nggak terjadi apa-apa dengan channel beliau gitu. Tapi sekarang waktunya lah kita akan buka-bukaan lagi ya gitu. Nah, para banker-banker itu juga memelihara buzzer. Nah, ini buzzer ini memang penting. Buzzer Nekolem, para akademisi Nekolem gitu. Influencer buzzer, para akademisi yang pro Nekolem tuh. Ya kan? Katanya hutang 6.000 triliun itu masih aman kan gitu. Aman kata siapa? Karena dia mungkin tidak merasakan bagaimana antri minyak, bagaimana antri beras, bagaimana air bersih nggak ada, bagaimana harga setiap saat itu naik dengan tiba-tiba. Ya itulah yang namanya inflasi. Kita selalu dihadapkan dengan harga barang-barang yang tiba-tiba naik tanpa sepengetahuan kita. Nah, itulah. Tapi kalau untuk para akademisi yang pro Nekolem ya, yang pro Nekolem, aman kok, aman. Ini sesuatu yang wajar. Kita berbisnis, kita berekonomi, kita membangun sebuah negara, kita nggak bisa lepas dari yang namanya hutang. Hati-hati dengan orang-orang yang model kayak gini. Oke, itu tadi statistik utang yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat, karena banyak permintaan untuk membahas tentang globalis lagi. Maka insya Allah saya akan membahas walaupun hanya tidak sedetil ya, karena saya pernah melakukan itu, sudah pernah melakukan itu dan semuanya berakhir dengan dibredel. Teman-teman dan saudaraku semua, seakidah, setauhid dan kita seiman, seislam, dan siapapun warga negara di Indonesia ini tetap waspada. Karena yang namanya mafia itu duri dalam daging. Mafia itu mulutnya manis. Yang namanya SPG itu mulutnya manis. Yang namanya perpolitikan, geopolitik itu saat ini sedang dicengkeram oleh para mafia banker. Dan bahkan dari semua itu adalah yang mendesain tentang pemilihan umum. Yang mendesain siapa yang harus jadi pemimpin, siapa yang harus jadi presiden, siapa yang harus jadi. Ini semua didesain oleh mereka. Solusi satu-satunya adalah politik Islam. Islam datang sebagai pembebas, bukan menjajah. Islam datang sebagai solusi. Hanya politik Islam yang mampu menyelamatkan dunia. Tetap akal sehat, tetap di jalan yang hak, berpegang teguh pada tali agama Allah dan jangan tercerai-berai. Salam revolusi akhlak. Salam Islam rahmatullahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.